ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Ibu-ibu jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah sebelum acara kita mulai bersama-sama kita bermunajat, kita mohon kepada Allah semoga pagi hari ini Allah berkenan membuka pintu pikiran kita, membuka hati kita, sehingga apa yang kita pelajari di kesempatan pagi hari ini diberikan pemahaman oleh Allah. Dan yang kedua, kita bisa mengamalkannya, bisa mempraktekannya dalam kehidupan kita. Biridhoillah wa bisyafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa kulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillah, mari yang pertama bersama-sama kita panjatkan rasa syukur kita, rasa terima kasih kita, rasa matur nuwun kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan karunia-Nya, kasih dan sayangnya yang diberikan oleh Allah, sehingga di kesempatan pagi hari ini Allah ringankan langkah kita, Allah gerakkan hati kita, sehingga kita bisa hadir di majelis ini dalam keadaan sehat walafiat. Sehat semuanya, ibu-ibu sehat? Alhamdulillah. Yang kedua, salawat dan salam tak lupa kita haturkan kepada manusia paling mulia, uswah hasanah kita, yaitu Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita bisa mengikuti ajarannya, mengikuti sunnah-sunnahnya, sehingga kelak di yaumil qiyamah kita mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Ibu jamaah yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum acara kita lanjut, sebagaimana biasa, mari kita buat kesepakatan terlebih dahulu. Saya ingatkan kembali, mohon yang bawa handphone untuk bisa di silent, digetarkan, biar acara ini tidak terganggu hanya gara-gara HP kita bunyi. Kemudian yang kedua, yuk kita buka pintu pikiran dan hati kita. Kita fokus hadir di sini, ya. Apapun permasalahannya, kita tinggalkan terlebih dahulu. Kita fokus untuk hadir, jiwa raga kita di sini, ya. Yang berikutnya nanti ibu-ibu, nanti kalau ditanya menjawab, kalau diminta melaksanakan. Kalau ditanya apa? Menjawab. Kalau diminta apa? Melaksanakan. Saya minta tolong tangan kanan dulu diangkat. Taruh di pundak teman sebelah kanannya. Ditepuk pelan-pelan, ikuti kata-kata saya. Saudaraku, sahabatku, pagi hari ini kita akan tolabul ilmi. Oleh sebab itu, tolong ya, fokus dan konsentrasi. Sekarang gantian, tangan kiri boleh diangkat, taruh di pundak teman sebelah kirinya. Saatnya pembalasan. Pembalasan lebih, saya lebih kejam ini semarahi siapa ya. Harus lebih manfaat, tolong jangan ditepuk, tapi tolong dikasih pijit-pijit ya. Pijit pelan-pelan, ikuti kata-kata saya. Alhamdulillah, terima kasih, saya sudah diingatkan. Apabila nanti saat acara melihat diriku main HP, tolong ya diambil saja ya. Insya Allah saya ikhlas untuk door prize, ya. Sepakat ya Bu? Ya. Sebelum dimulai, sebagaimana biasa, kita mulai sesi hari ini dengan sesi yang baik, yaitu namanya sedekah. Sedekah yang paling mudah, simpel, yaitu tersenyum, ya. Saya tidak ridho ibu-ibu hadir dalam keadaan terkena penyakit namanya MCC, cucu. Maka kita harus bahagia apapun keadaannya. Apalagi tema hari ini spesial, kita bicara tentang bagaimana kita belajar untuk berlapang dada. Jadi ternyata impian kita, cita-cita kita, kehidupan kita yang sukses, yang bahagia, itu bisa diraih salah satunya kalau kita mau lapang dada, Bapak Ibu, ya. Maka yuk tolong berikan senyum kanan kirinya. Rumusnya 227, kanan tarik 2 cm, kiri 2 cm selama 7 hari 7 malam ya. Nah, selama 7 detik. Yuk kita berikan senyum kanan kiri, berikan senyum yang terbaik. Senyummu kepada saudaramu adalah sodako. 1, 2, 3. Alhamdulillah.
Ibu-ibu dengan kanan kirinya sudah kenal apa belum? Alhamdulillah. Jangan sampai sudah di hari yang ke-7 dengan sebelahnya rak kenal, ya. Maka harus kenalan dulu. Bisa jadi nanti ketemu calon apa ini besan di sini ya. Nah, ini kan lumayan, Bu, ya. Yuk kita mulai pembelajaran kita hari ini, ibu-ibu. Saya akan mulai. Sebelum dimulai, izinkan saya perkenalkan diri dulu. Siapa di sini ibu-ibu yang sudah pernah ketemu dengan saya? Boleh angkat tangan. Siapa yang baru kali ini ketemu dengan saya? Oh, banyak juga. Siapa yang mulai bosan ketemu dengan saya? Wah, ini barisan paling depan, ini paling bener ya. Yang belum kenal, izinkan saya perkenalkan diri. Ini nama saya Muhammad Amin. Siapa nama saya? Muhammad Amin. Dipanggil Pak Amin boleh, Mas Amin boleh, Ustadz Amin boleh karena masih muda. Dan ibu-ibu harus tahu nama saya, hafalkan wajah saya, karena nanti 2024 nanti ada pemilihan gubernur. Betul ya? Nah, insya Allah saya siap untuk nyoblos bareng-bareng ya. Ya, dunia saya bukan dunia politik, dunia saya dunia pengembangan sumber daya manusia. Saya geluti sejak tahun 2007-2008. Ya, hampir sekitar 14 tahun ke belakang saya berkecimpung di dunia pengembangan SDM, ibu-ibu ya. Saya banyak ngisi acara untuk kelas-kelas bisnis, kelas korporasi, lembaga pendidikan dan sebagainya. Alhamdulillah Allah berikan kesempatan kepada saya untuk bisa keliling di Indonesia untuk ngasih training, pelatihan dan sebagainya. Ya, ini basic saya Bapak Ibu, ibu-ibu. Saya banyak belajar tentang perilaku, saya banyak belajar tentang teknologi pikiran, saya banyak belajar tentang spiritualitas. Maka di situ saya kawinkan antara ilmu langit sama ilmu bumi, itu hasilnya luar biasa. Ilmu langit itu sumbernya dari Al-Quran dan hadis, ilmu bumi itu sumbernya dari ilmu pengetahuan. Ya, kalau istilah orang bisnis, strateginya online sama offline. Ya, dua-duanya luar biasa. Oke, ini pengenalan singkat saya, Ibu. Alhamdulillah saya sudah berkeluarga. Alhamdulillah istri saya 2, anaknya dan semua perempuannya. Anaknya ya Bu, jangan sampai keliru ya. Istrinya 1, anaknya 2. Oke, mengawali sharing hari ini, ibu-ibu, saya boleh bertanya, semua orang, semua manusia yang hadir di muka bumi ini, semua orang itu pasti tidak lepas dari namanya ujian, tidak lepas dari namanya masalah. Iya apa tidak? Sekarang saya tanya, siapa yang di sini ibu-ibu yang merasa punya masalah? Boleh angkat tangan. Tak baleni mana? Kalau ditanya menjawab, kalau diminta melaksanakan. Siapa di antara ibu-ibu yang saat ini detik ini punya masalah? Boleh angkat tangan. Oh, alhamdulillah. Punya masalah, Bu? Punya. Nah, sekarang saya tanya, masalah itu apa? Problem. Masalah itu problem, itu namanya padanan kata. Masalah itu apa? Masalah itu ketika terjadi sebuah kondisi, sebuah keadaan antara keinginan, harapan dan kenyataan berbeda. Itulah definisi masalah. Jenengan pengennya langsing, kenyataannya setu legi, setengah tua lemu ginu-ginu. Masalah. Pengennya duitnya banyak, utangnya banyak. Masalah. Pengennya sehat, kenyataannya sakit. Masalah. Harapannya pengen punya keturunan, kenyataannya belum punya keturunan. Masalah. Jadi hidup ini ibu-ibu, ya itulah nanti kita belajar tentang lapang dada. Hidup ini tidak lepas dari namanya ujian, tidak lepas dari masalah. Tidak cuma kita, bahkan para nabi, para rasul tidak lepas dari namanya masalah. Maka masalah, ujian, cobaan itu adalah sunatullah. Adalah apa? Sunnatullah itu hukum pasti, hukum alam dan pasti terjadi. Siapapun hari ini yang hadir pasti tidak lepas dari namanya masalah, meskipun masing-masing problem masalahnya ini beda-beda. Ya,
Nah, kenapa masalah ini sunatullah? Maka Allah ingatkan kepada kita, yaitu di surat Al-Baqarah, ya, surat Al-Baqarah ayat 155, ibu-ibu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walanabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju' wa naqsi minal amwali wal anfusi was samarat wa basyirish sabirin." Dan kami pasti, kata Allah. Ini lihat kalimatnya ya. Dan kami pasti akan menguji kamu dengan sedikit ketakutan, ya. Ketakutan dengan sedikit kekurangan harta, benda, jiwa, buah-buahan, dan sampaikanlah kepada orang-orang yang sabar. Jadi ibu semua yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, hidup ini tidak lepas dari namanya masalah. Bahkan kalau jenengan mati, nanti masuk ke liang lahat, masalah meneh. Datangi malaikat mungkar dan nakir. Maka hidup ini tidak lepas dari namanya masalah. Nah, bagaimana sikapnya, inilah yang terpenting. Karena masalah ini sunatullah, berarti karena Allah pasti kasih ujian, kasih cobaan, kasih masalah. Meskipun nanti ada ujian, cobaan, ada azab, ya. Tapi apapun itu namanya masalah, ternyata Allah, sayangnya Allah kepada kita, Allah kasih masalah, sekaligus Allah juga kasih namanya solusi untuk menyikapi namanya masalah itu. Salah satunya kita diminta oleh Allah, diajarkan oleh para nabi, para rasul, para kekasih Allah, untuk menghadapi masalah kita diminta untuk lapang dada. Ini ibu ya. Bagaimana kita punya banyak masalah agar masalah ini kita tetap tenang, tetap nyaman, tetap bahagia. Maka Allah perintahkan kepada kita untuk lapang dada. Dan Allah mengajarkan lewat para nabinya, lewat para kekasihnya untuk lapang dada. Nah, mengapa kita perlu lapang dada, ibu-ibu? Atas problem masalah yang kita hadapi, baik itu keinginan, harapan, cita-cita, baik itu musibah, bencana, atau apapun itu. Mengapa kita perlu lapang dada? Kenapa kita lapang dada? Ada banyak keuntungannya, ibu. Yang pertama, kalau kita itu lapang dada, kalau kita lagi punya masalah yang pelik, problem yang berat, kalau kita lapang dada, ternyata lapang dada itu mampu untuk mengundang rezeki. Rezeki itu akan hadir dimulai saat hati kita lapang, Bu. Apapun problemnya, apapun masalahnya, kalau kita lapang dada, kemungkinan peluang rezeki hadir itu bisa muncul. Contoh, ada orang rambutnya banyak ketombenan. Karena dia lapang dada, muncul ide membuat sampo. Betul ya? Tapi kalau dia sempit dadanya, nggak mungkin punya ide untuk membuat sampo. Ya kan? Masalah yang hadir karena lapang dadanya, jiwanya lapang, maka rezeki, peluang rezeki itu muncul. Yang kedua, peluang-peluang bisnis bisa hadir, ibu, karena kita lapang dada. Oke, kemudian apa? Saat kita lapang dada, urusan kita juga akan dipermudah oleh Allah. Jadi saat kita ada masalah, hati kita ini lapang, urusan kita itu mudah selesai. Dan yang keempat, saat kita lapang dada, akan bisa menarik keberuntungan hidup. Oh, ini Masya Allah. Ya, ini efek mengapa kita perlu lapang dada. Satu, berpeluang untuk hadirnya rezeki. Yang kedua, membuka peluang-peluang baru.
ide-ide baru akan muncul ibu-ibu ya, dalam bisnis, dalam usaha, dalam karir, dalam rumah tangga. Jenengan punya masalah dengan anak, kalau jenengan lapang dada, akhirnya apa? Ketemu solusi. Ya, kalau kita sempit dadanya, solusi sulit muncul. Kemudian apa? Urusan kita akan dimudahkan, dan yang berikutnya akan menarik keberuntungan. Halo. Halo, jamnya subhanallah. Halo. Subhanallah. Hai. Alhamdulillah. Nah, sekarang ibu-ibu, sebagian ahli mengatakan ibu-ibu, ternyata ya, menurut ibu-ibu dulu nih, kira-kira menurut ibu-ibu, sukses dulu baru bahagia atau bahagia dulu baru sukses? Bahagia dulu apa sukses? Ah, tenane. Ah, mosok. Ini teorinya, kenyataannya gimana? Pak Amin, bagaimana mau bahagia Pak Amin? Utangku banyak. Ya kan? Bagaimana mau bahagia Pak Amin? Daganganku sepi. Bagaimana aku mau bahagia? Bojoku dikandani angel. Sekali lagi, bahagia dulu baru sukses apa sukses dulu baru bahagia? Betul Bu, inilah yang kita harus pelajari. Ternyata bahagia dulu, lapang dada dulu, lapang jiwa dulu, baru kesuksesan akan hadir. Ya, jadi nek atine awake dhewe kuwi padang, hatinya itu terang, lapang jiwanya, lapang dadanya, kesuksesan akan mudah hadir dalam kehidupan kita. Nah, ibu jamaah yang rahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, itulah kita belajar dari Nabiullah Musa alaihi salam. Nabiullah Musa alaihissalam itu dia menjalani kehidupan yang saya sebut namanya mission impossible. Sebuah misi yang kayaknya nggak mungkin selesai. Karena Nabiullah Musa alaihissalam itu dia melawan salah satu raja yang paling hebat, paling komplit, yaitu Raja Fir'aun. Yang Fir'aun ini adalah sebagai ayah angkatnya. Fir'aun ini punya kekuatan, punya pasukan, hartanya banyak, kerajaannya besar, pasukannya banyak, peralatan perangnya komplit. Melawan Nabiullah Musa alaihissalam yang Musa ini nggak punya apa-apa, Bapak Ibu. Dia nggak punya kekuatan. Tetapi lihat bagaimana dia minta pertolongan kepada Allah. Ternyata Nabiullah Musa alaihissalam minta kepada Allah bukan minta solusi, bukan minta dimudahkan urusannya, bukan. Tapi yang pertama, Nabiullah Musa alaihissalam ketika menghadapi mission impossible, misi yang kayaknya nggak mungkin, yang mendapatkan masalah yang pelik, masalah yang berat, ini nanti kita ambil hikmahnya. Ternyata Nabiullah Musa alaihissalam minta kepada Allah, dia minta namanya lapang dada. Yang tadi saat saya ngisi dibuka dengan salah satu doa, yang itu doanya Nabiullah Musa alaihissalam, Rabbis shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani. Menarik ya. Ternyata Nabiullah Musa alaihissalam minta sama Allah apa? Lapang dada dulu. Rabbis shrahli sadri, ya Allah ya Rabb, lapangkanlah untukku dadaku. Wa yassirli amri, baru mudahkan urusanku. Ya. Karena nanti ibu-ibu yang rahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ternyata ya, yang membuat masalah itu pelik, yang membuat masalah itu berat, itu bukan lewat masalahnya, tetapi yang menjadi beratnya masalah itu, yang membuat sesak hati kita, itu bukan di masalahnya, tetapi terletak di dada kita itu lapang atau tidak. Ya.
Itulah masalahnya sama, ada orang punya masalah yang sama, satu ini dia ketawa-ketawa, dia santai, yang satu nangis terus, masalahnya bodoh. Apa yang membedakan? Terletak di lapang sempitnya dadanya. Maka ibu-ibu semua hari yang hadir, ya, kalau hari ini Anda lagi punya masalah, punya hajat yang belum tercapai, keinginan yang belum datang, ya, harapan yang tidak kunjung hadir, maka yang pertama, sikap pertama yang harus kita miliki adalah lapang dada. Nah, bagaimana kita lapang dada? Inilah yang akan kita bahas di kesempatan pagi hari ini. Nah, di dalam kita membahas tentang lapang dada ini, ibu-ibu, lapang dada ini ada dua dimensi. Dimensi yang pertama adalah lapang dada terhadap ketentuan dari Allah, terhadap takdirnya Allah, ketentuannya Allah yang kaitannya dengan hablum minallah, hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang kedua adalah kita belajar lapang dada kaitannya dengan hubungan kita dengan sesama manusia, hablum minan nas. Ya. Nah, kalau lapang dada nanti kita akan bahas yang pertama ini dulu, Bu, karena waktu nggak mungkin saya bahas dua-duanya. Bagaimana kita berlapang dada terhadap ketentuan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kalau lapang dada terhadap ketentuan dari sesama manusia, itu gini. Orang yang lapang dada nanti balikan katanya itu adalah sempit dada. Orang yang sempit dada itu diwakili orang-orang yang iri, orang-orang yang dengki. Itu orang yang sempit dadanya. Apa tandanya orang yang sempit dadanya? Ketika melihat orang maju, dia malah menggerutu. Ya, melihat orang bahagia dia malah menderita. Ini, Bu. Ya, itu namanya sempit dada. Maka para ulama menyebutkan orang-orang yang sempit dada itu seperti orang-orang yang iri, orang-orang yang dengki. Itu seperti orang-orang yang, mohon maaf ibu-ibu, yang dia meminum racun tapi dia berharap orang lain yang mati. Itulah orang yang sempit dada. Halo? Subhanallah. Hai. Alhamdulillah. Pertanyaan saya, ada nggak orang yang gampang iri, dengki, suudon? Ada? Orangnya datang? Pakai kacamata nggak orangnya? Kira-kira kalau ada orang saudaranya rezekinya banyak, ya, yang ngasih rezeki banyak siapa? Allah. Kok sampai daerah seneng, Bu? Berarti seakan-akan dia itu nggak seneng dengan Allah, dengan rezekinya Allah. Halo? Sekarang saya tanya, siapa yang di sini ibu-ibu yang pengen rezekinya lancar, usahanya maju, keluarganya bahagia, sakinah wawarahmah? Yang pengen angkat tangan, katakan saya. Pengen? Siapa di sini yang pengen mobilnya bagus, pengen? Rumahnya bagus, pengen? Sekarang saya tanya, jenengan nih delok mobil Alphard, mobil Pajero, iki atine sing metu piye? Sing metu ning ati piye? Paling-paling larang. Bensinnya larang kuwi. Ana sing ngono kuwi ana. Tanggane tuku Innova, larang kuwi bensine. Rasa tuku kuwi. Pajeke larang ya iki. Ya kan? Iso tuku mobile ya iso bayar pajeke. Iso bayar tuku bensinnya. Saya pengen tak kasih tahu ilmunya. Pengen nggak, Bu? Caranya gini, kita tarik energinya. Lapang dada dalam hablum minan nas. Ya Allah, ya Rob, ya Allah, Bu Titin mobilnya kok Alphard, ya Allah. Engkau luar biasa, Engkau maha rozak, ya Allah. Engkau kasih mobil Bu Titin Alphard, ya Allah. Aku juga pengen mobil yang sama atau yang lebih baik menurutmu, ya Allah. Ya Allah, tolong ya Allah. Itu loh. Bukan, enggak ya. Mati.
Kita sedang menolak itu, Bu. Itu namanya sempit. Halo? Kalau ada orang, Ibu, halo? Keluarganya bahagia, kemana-mana kopelan, seragamnya, suami, istri, dan anak-anak kopelan, jenengan lihat di sana, kira-kira jenengan hati ini metunya di? Oh ya, seragaman terus. Wis. Tarik energinya, lapangkan dada. Ya Allah, keluarga ini saya lihat sangat bahagia. Ya Allah, aku juga menginginkan yang sama sebagaimana keluarga itu, ya Allah. Gitu loh. Itu namanya lapang dada. Cuma malah seudon koncone HP-nya iPhone, ya, iPhone Pro Max 14 Pro. Ujung di betulan tanah. Ya Allah. Ya, ini ya Bu ya. Maka satu lapang dada dalam hablum minan nas, melihat orang itu selalu dari si kebaikannya. Lawannya adalah sempit dada. Ya, dan hari ini kita akan fokus, kita bicara tentang bagaimana kita belajar untuk berlapang dada terhadap ketentuan dari Allah, terutama dengan qadha dan qadarnya Allah. Ini loh Bu. Maka kalau kita punya sikap ini, maka insya Allah hidup ini yang ada hanya indah dan indah, bahagia dan bahagia. Inilah yang akan kita pelajari. Nah, ngomong-ngomong Bapak Ibu jamaah yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, apa sih lapang dada itu? Kamera ini ya, Mbak. Ya, lapang dada itu dalam bahasa Arabnya namanya sarhus sadr. Apa Bu? Sarhus sadr. Tadi silakan dengan catat dulu ya Bu ya. Ini ya. Tadi Allah Subhanahu wa taala berfirman, ini kayak kanan kirinya belum seimbang Bu. Settingannya ya. Yang kanan kiri, yaitu Allah abadikan, yaitu di surat Toha Bu ya. Tadi Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani. Ya Allah ya Rabb, lapangkanlah dada untukku. Ini belum center nih. Apa nih Bu? Di kan aja ke pengaturan awal aja Bu. Ketik pengaturan awal, nanti dia akan riset sendiri. Ya, Pak taruh dulu sendiri Mbak. Nah, riset gitu loh. Reset langsung tuh. Nah, reset semua ya. Ya. Nanti bagus dia hasilnya. Tuh, sama ya. Keluar ya. Nah, berarti settingan kirinya. Ya. Serahkan pada ahlinya. Ya. Oke. Ibu jamaah yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi lapang dada itu dalam bahasa Arab namanya sarhus sadr. Ya, sarhus sadr itulah alam nasrah laka sadrak. Sarhus sadr adalah kemampuan kita untuk melapangkan wadah hati. Melapangkan apa? Wadah hati. Nah, pagi ini kita belajar bagaimana agar hati kita itu lapang. Terus caranya gimana Pak Amin? Agar hati kita itu senantiasa lapang. Nah, saya buat perumpamaan gini Bu. Ibu-ibu, ini ada, saya punya satu genggam garam. Satu genggam apa? Garam. Satu genggam garam ini saya masukkan ke sebuah gelas atau teko. Ya. Gelas atau teko Ibu, kemudian saya masukkan satu genggam garam, dimasukkan di dalamnya, kemudian saya kasih air, kemudian saya aduk, kemudian diminum. Rasanya gimana? Asin ya. Oke, kemudian satu genggam garam saya masukkan ke dalam satu galon, yang galon isinya berapa galon itu ya? 19 liter. Saya masukin di sana, kemudian saya aduk. Ya, ini masih belum Bu? Nggak tahu ya? Enggak, ini kan tulisannya garam maksudnya. Ya. Serapopo, kurang sidik lah masalah guys. Apa ya, settingan gesernya itu loh. Biasanya kalau di riset langsung lebih awal
dia bisa secara otomatis. Tidak apa-apa, lumayan yang jelas ya. 1 genggam garam saya masukkan ke galon 19 liter, kemudian diaduk. Rasanya gimana? Masih asin juga. Kemudian 1 genggam garam Ibu saya masukkan di sebuah telaga. Yang telaga ini di sebuah lereng gunung, yang di pagi hari cuacanya seger, matahari belum terbit, di pagi hari jernih. Kemudian saya masukkan ke dalam telaga yang sangat jernih yang besar itu, kemudian saya ambil itu airnya, kemudian saya minum. Kira-kira rasanya asin enggak? Asin enggak? Kenapa nggak asin? Karena wadahnya besar. Nah, Ibu jamaah yang rahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, begitu juga dengan diri kita. Garam itu saya umpamakan adalah masalah, Bu. Masalah yang kita hadapi, cobaan yang kita hadapi. Ya. Kalau wadah kita itu 1 gelas, maka akan asin banget itu air. Tapi kalau wadah kita sebagaimana telaga yang besar, yang jernih, yang bersih, maka tidak ada rasa asin. Itulah kenapa kita perlu namanya lapang dada. Nah, Ibu jamaah yang rahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, terus bagaimana caranya kita melapangkan wadah hati kita? Maka ada 5 prinsip hati, 5 hardset, 5 principle hardset, 5 hardset mindset, atau prinsip untuk melapangkan wadah hati. Ada 5, Bu. Pahami ya? Jadi jenengan yang hari ini punya masalah, hadirkan masalahnya, nanti kita selesaikan dengan pemahaman 5 prinsip hati agar dada kita ini lapang. Oke, sebelumnya yuk saya minta tolong tangan kiri boleh diangkat, kiri-kiri. Taruh di pundak teman sebelah kirinya. Ditepuk pelan-pelan, ikuti kata-kata saya. Saudaraku, sahabatku, ternyata yang membuat dada kita sesak, hati kita remuk, itu bukan ada di masalahnya, tetapi terletak hati kita, dada kita lapang atau tidak. Kalau hati kita lapang, masalah apapun insya Allah kita tetap tenang dan bahagia. Tapi kalau dada kita sempit karena kurangnya ilmu, kurangnya pengetahuan, akhirnya dada kita sempit, kemerungsung, nesunan, mutungan, uring-uringan. Itu tanda dadanya sempit. Alhamdulillah. Sekarang gantian tangan kanan, saatnya pembalasan. Dipijit pelan-pelan, ikuti kata-kata saya. Alhamdulillah. Terima kasih. Hari ini saya semakin paham kenapa ada orang nesunan, mutungan, tersinggungan, tandane dadanya masih sempit. Akhirnya mutungan, tersinggungan, mutung, ra gelem kumpul karo kancane. Ayo sebelahmu kuwi lho. Ada enggak, Bu, yang gampang jengkel, mangkel? Ada? Itu dadamu lagi sempit. Anaknya lagi nangis, nesu, muring-muring. Kenapa ini ki? Sempit dadanya ini. Ya, inilah perlu kita belajar. Ada 5 prinsip hati agar hati kita menjadi lapang. Maka yang pertama, ini yang pertama, Bu. Saat jenengan mengalami sebuah kondisi, sebuah keadaan, yang keadaan itu sangat menghantam jiwa Anda, dan Anda sampai shocking,
Anda sampai kaget, terutama keadaan yang tidak mengenakan Ibu, ya. Maka yang pertama, agar dada kita lapang, yang pertama pahami Ibu, yang pertama semua terjadi atas izin dari Allah. Pahami Ibu dengan ilmu ini Bu, untuk melapangkan wadah hati kita. Pahami semua yang terjadi atas izin dari Allah. Dasarnya dari mana? Yaitu Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat At-Taghabun ayat yang ke-11. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Ma asoba min musibatin illa biidnillah wa may yu'min billah wallahu bikulli syai'in alim. Ma asoba min musibatin illa biidnillah. Sesuatu musibah, tidak ada suatu musibah pun yang menimpa seseorang kecuali dengan izin Allah. Jadi semua yang terjadi Bu, yang ada di muka bumi ini, musibah yang hadir, yang menimpa kita, semuanya atas izin dari Allah. Pahami ini Bu. Maka ada kejadian yang menyakitkan Ibu, semua atas izin dari Allah. Misalnya, mohon maaf, naudzubillah min dzalik, jenengan tes, ternyata jenengan terkena kanker. Ada kanker, mungkin mohon maaf, ada di kanker payudaranya, di kanker serviknya Ibu, pasti jenengan kaget. Maka langkah yang pertama yang perlu kita pahami Ibu, bahkan catat ini, surat At-Taghabun ayat yang ke-11 ini, ma asoba min musibatin illa biidznillah. Tidak ada bencana, musibah yang menimpa atas izin dari Allah. Semua atas izin dari Allah Subhanahu wa taala. Dan barang siapa yang beriman kepada Allah, niscaya dia Allah akan memberi petunjuk kepada hatinya. Saya alhamdulillah kemarin diperjalankan oleh Allah untuk melaksanakan ibadah umroh ke 3 masjid Bu. Alhamdulillah sebagaimana saran Rasulullah, bersafarlah ke 3 masjid, Masjidil Aqsa Palestina, kemudian Masjid Nabawi dan Masjidil Haram. Ya, 2 hari sebelum pulang Ibu, ternyata saya dapat hadiah dari Allah, namanya sakit, yaitu batuk. Sampai sekarang belum selesai. Tapi ajaib, aku ngomong orang batuk-batuk, padahal orang ngomong tak batuk, ya kan? Batuk, gigil luar biasa, rombongan rata-rata mungkin hampir separuh, hampir semua terkena batuk. Ya udah, ma asoba bi musibatin illa biidznillah. Semua terjadi atas izin dari Allah. Enak. Tetapi kalau kita tidak memahami ini, kenapa harus aku? Kok kenapa harus aku yang tersakiti lagi? Serah barbar ya. Pahami, semua yang terjadi atas izin dari Allah. Bahkan daun jatuh pun itu atas kuasa dari Allah. Nah, di ayat yang lainnya ibu-ibu, ya ini di surat Al-Hadid ya, ayat 22 sampai 23. Ini juga ayat ini senada Bapak Ibu, bahwasanya ya setiap bencana yang menimpa di bumi dan menimpa dirimu sendiri, melainkan telah tertulis di kitab yang nyata, yaitu kitab Lauhil Mahfuz. Sesungguhnya yang demikian itu bagi Allah kami jelaskan ya. Jadi setiap bencana, setiap kejadian yang menimpa kita itu sudah tertulis di kitab Lauhil Mahfuz. Agar apa? Agar kita ketika kita mendapatkan episode kehidupan kita ketemu kehidupan yang lagi sukacita, kehidupan yang bergembira, kita tidak terlalu
terburu-buru, berlebihan untuk bergembira. Dan saat kita mendapatkan kesedihan, kita pun tidak terlalu larut dalam kesedihan. Biasa baik. Ini Bu, ya, semua terjadi atas izin dari Allah. Dan semua musibah bencana sudah tertulis lengkap di kitab yang nyata, yaitu kitab Lauhil Mahfuz, sebelum hidup kita ini diciptakan. Nah, Ibu yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, itulah Umar bin Khattab, ya, beliau mengatakan, hatiku tenang karena mengetahui bahwa yang melewatkanku tidak akan pernah menjadi takdirku, dan apa yang ditakdirkan untukku tidak akan pernah melewatkanku. Enak pun BDM. Ya. Semua yang melewatkanku itu berarti bukan menjadi takdirku. Dan sesuatu yang menjadi takdirku pasti aku akan melewatinya. Ini Masya Allah, Bu, ya. Ini mindset yang luar biasa, sehingga dia menjalani kehidupan dengan nyaman, dia menjalani kehidupan itu dengan tenang, Bu. Nanti bagaimana sikapnya, ya, ini yang terpenting nanti, ya, belakangan dia akan saya sampaikan, ya. Nah, Ibu yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, untuk meyakini semua yang terjadi atas izin dari Allah, kita pahami Allah adalah the best planner. Allah adalah perencana terbaik hidup kita. Mengapa? Karena Allah itu maha adil. Tidak mungkin Allah itu dolim, Bu. Allah itu maha tahu, tidak mungkin Allah bodoh. Allah itu maha benar, tidak mungkin Allah keliru. Allah maha bijaksana, tidak mungkin Allah sembarangan, Bapak. Jadi Allah itu maha tahu, Bapak Ibu. Enggak mungkin Allah itu bodoh, enggak mungkin. Berarti Allah itu ngasih sesuatu kepada kita, itu ngerti yang paling pas untuk kita. Maka enggak mungkin masalah diberikan oleh Allah kepada kita berlebihan, itu enggak mungkin, Bapak Ibu. Karena semua sudah ditakar oleh Allah. Setuju? Sepakat? Ini ya. Ketika jenengan saat ini mengalami masalah yang pelik, yang berat, seberat apapun, pahami semua atas izin dari Allah. Semakin Anda menolak, semakin Anda menderita. Saya batuk gigil, semakin saya menolak. Kenapa harus aku? Kenapa mari-mari? Semakin menderita. Setuju? Sepakat ya? Ini Allah maha adil, gak mungkin Allah itu dolim pada kita, Bapak Ibu. Allah maha tahu, gak mungkin Allah bodoh. Allah maha benar, ya mungkin Allah keliru. Allah maha bijaksana, gak mungkin Allah sembarangan ngasih ujian, ngasih cobaan kepada kita. Yes, mulai hati ini semuanya longgar, tahu? Alhamdulillah. Kita harus izin lagi. Yang kedua, Ibu, prinsip yang kedua, pahami. Semua baik dari Allah. Apa, Bu? Semua baik dari Allah. Apa? Semua baik dari Allah. Mengapa? Karena Rasulullah Muhammad SAW bersabda, sungguh menakjubkan urusan orang beriman. Kenapa? Karena saat dia ditimpa, dia mendapatkan kenikmatan, dia bersyukur dan itu baik baginya. Dan ketika dia mendapatkan musibah, mendapatkan ketidaknyamanan, dia bersabar dan itu baik untuknya. Ya. Itulah Umar bin Khattab, dia mengatakan, aku nggak peduli jalur manapun yang saya pilih, nggak peduli. Kenapa? Karena yang paling tahu itu adalah Allah. Semua itu baik dari Allah. Saat kita dapat nikmat, kita bersyukur, kita mendapatkan pahala
Saat mendapatkan masalah, kita bersabar. Dan kita mendapatkan pahala sabar dari situ. Dan semua baik dari Allah. Yang baik dari Allah iki ono loro bu, siji enak, loro kurang enak, tapi dua-duanya baik untuk kita. Setuju ya? Semua itu baik untuk kita. Jadi saat suami ikin bandel, saat suami angel dikandani, saat anak angel dikandani, saat itu Allah ngasih pesan kepada kita, kamu akan aku siapkan pahala sabar untuk dirimu. Agar dosamu ini hilang, tak kasih pahala sabar. Ya kan? Ini loh. Saat rezekimu mudah, urusanmu gampang, bersyukurlah kamu tak kasih peluang untuk mendapatkan pahala bersyukur kepadaku, sehingga kamu akan mudah masuk ke dalam surgaku lewat jalur syukur. Nah, sekarang saya tanya, jenengan itu banyak syukurnya atau banyak sabarnya? Oh, syukur karena kapan gitu ya? Ayo bu, kira-kira bu, yuk kita introspeksi diri bu ya. Kalau hidup jenengan itu banyak syukurnya, berarti bisa jadi karena anda itu banyak bersyukur, sehingga Allah kasih tambah nikmat. Tapi kalau hidup jenengan itu banyak sabarnya, bisa jadi jenengan syukure wis sithik. Dikai sabar terus. Tapi dua-duanya baik. Setuju? Sepakat ya? Nah, itulah tadi ya. Aku tidak peduli, kata Umar. Aku tidak peduli ya, keadaan apapun yang ku alami, apakah yang ku senangi ataukah yang ku benci, karena aku tidak pernah tahu apakah kebaikan ada pada yang ku senangi ataukah ada pada yang ku benci. Kita tidak tahu. Ya, di surat Al-Baqarah ini ya 161 kalau nggak salah, ini ayat yang sangat telak mengingatkan kepada kita, boleh jadi kamu membenci sesuatu padahal itu baik untukmu, bisa jadi kamu menyukai sesuatu padahal itu buruk untukmu. Aku yang paling tahu, kata Allah, sedangkan kamu tidak tahu. Itulah dua-duanya baik dari Allah. Setuju? Sepakat? Hati ini wis longgar? Alhamdulillah, surah patina sunan ya. Ya. Oke, kemudian yang ketiga, ini lebih nendang lagi bu ya. Yang ketiga, semua sudah terukur. Apa bu? Semua itu sudah diukur. Sudah diukur, sudah ditakar oleh Allah. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani seorang hamba melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Berarti masalah yang diberikan oleh Allah kepada kita, Allah itu sudah mengukur, kue ini sanggup, kamu ini mampu, kuat. Maka tidak ada orang yang over masalah itu janjane orang-orang Bapak Ibu. Karena semua sudah ditakar oleh Allah. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Itulah, mohon maaf, orang-orang yang mendapatkan ujian yang besar. Itulah para nabi dan para rasul. Terutama Nabi Ulul Azmi. Dia dikenal karena kesabarannya. Itu Allah sudah ngukur, ya, sudah ditakar. Maka mohon maaf, masalah hidup kita itu tidak akan pernah melebihi masalah yang diberikan oleh para nabi dan para rasul. Ya. Nabiullah Yusuf alaihissalam
dia mendapatkan gelapnya penjara padahal dia nggak salah berapa? 13 tahun. Ya. Nabi yang sakit ini siapa? Nabi Ayub 18 tahun, Bu. Loro 18 tahun. Ning kene iki urip pirang-pirang tiba jikok baleke meneh. Ya kan? Beda karo awake dhewe, watuk sithik wis. Untule terus sithik. Ora sing iki no. Teko ora kira-kira ini. Dagangane sepi ya sepine. Awake loro kabeh lho. Padahal wong sikile tok lho iki, tapi ngomongnya loro. Ha iya. Wis awake loro kabeh. Dodolan rak payu sak Semarang rak gelem kabeh. Parah ya. Ya kan? Semua sudah diukur, Bu. Semua sudah ditakar. Maka siap-siap. Ketika kita kuat, siap-siap. Karena sayangnya Allah pengen naik kelas. Allah pengen menaikkan derajat kita. Allah biasanya yang dikasih ujian. Anak kita itu kalau mau kira-kira, Bu, kelas 1, kelas 2, kelas 3, kelas 4, kelas 6, itu kira-kira ujiannya sama apa beda? Beda apa sama? Beda. Kenapa? Biar naik kelas. Kelas loro ujiannya itu dengan kelas 3. Kelas 5 beda ujiannya dengan kelas 6. Maka kalau pengen hidup kita naik kelas, siap-siaplah untuk diuji. Ya, siapa Pak? Untuk diuji. Sudah mengukur, mohon maaf. Halo? Jenengan punya anak 3, 1 usia 15 tahun, 2 usia 8 tahun, 3 usia 4 tahun. Jenengan pengen minta tolong untuk geser kursi, ngangkat kursi. Kira-kira jenengan minta tolong ke anak pertama, kedua, apa ketiga? Pertama, kedua, apa ketiga? Kenapa jenengan pilih yang pertama? Kenapa? Lebih besar, lebih kuat. Kenapa jenengan nggak pilih anak yang bertiga? Bu, mohon maaf, kita saja manusia bisa menakar kemampuan orang lain, bisa menakar kemampuan anak kita, apalagi Allah yang menciptakan kita. Iku iso naker, Bu. Ya, bisa menakar masalah kita Allah. Kenapa? Yang menciptakan kita. Wong kita saja minta tolong kepada anak yang pertama, yang lebih kuat kok. Apalagi maka mohon maaf, itulah jangan sampai kita minta kepada Allah, ya Allah jauhkan saya dari cobaan dan ujian. Enggak, ya Allah kuatkan saya atas ujian cobaan yang akan Engkau berikan kepada hamba. Minta kekuatan. Setuju? Semua sudah diukur, semua sudah ditakar. Yang kelima, ibu-ibu, nah ini yang keempat, berarti konsentrasi ya. Yang keempat, semua kepahitan menggugurkan dosa. Semua kepahitan menggugurkan dosa. Ini ada satu hadis riwayat Muslim, Ibu, ini dari Aisyah radhiyallahu anha. Dia berkata, Rasulullah Muhammad SAW bersabda, tidak ada satupun musibah, atau cobaan yang menimpa seorang muslim, ya. Bahkan Ibu, tidak ada musibah, cobaan yang menimpa seorang muslim, Bapak Ibu, meskipun hanya tertusuk duri, dosanya itu dihapus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sekalipun hanya tertusuk duri. Maka setiap kesusahan, susah payah kita,
kepahitan kita, rekoso kita, sakit yang kita alami itu menggugurkan dosa. Ini Bu, kita pahami. Susah payah jenengan untuk sholat tahajud, susah payah jenengan untuk puasa, itu bisa menggugurkan dosa. Apa penak janjane. Kalau kita tahu, kalau enggak, kenapa harus diriku? Ya Allah, aku benar, lorong benar, ya Allah. Ini untuk pahala ini Bu. Pahami, setiap kesakitan, setiap ketidaknyamanan, susah payah ini menggugurkan dosa. Saya yakin, saya batuk mikir ini Allah sedang menggugurkan dosa. Saya sambil istighfar, ya Allah, dosa apa yang saya ampuni, yang saya lakukan, ya Allah, tolong Kau ampuni. Tenang Bu jiwa kita, lapang hati kita. Ya, dan Ibu, yang kelima, semua bisa ditolong oleh Allah. Yang pertama apa tadi? Semua atas izin dari Allah. Yang kedua, semua baik dari Allah. Yang ketiga, semua sudah terukur. Yang keempat, semua kepahitan menggugurkan dosa. Yang kelima, semua bisa ditolong oleh Allah. Ala inna nasrallahi qarib. Bahwasanya sesungguhnya pertolongan Allah itu sangat dekat. Inilah 5 harset Ibu, 5 mindset, 5 harset, 5 prinsip, 5 SOP lapang dada. Nah, enak kalimatnya ini. 5 SOP agar dada kita lapang. 1, semua yang terjadi atas izin dari Allah. Yang kedua, semua baik dari Allah. Yang ketiga, semua sudah terukur. Yang keempat, semua kepahitan menggugurkan dosa. Yang kelima, semua bisa ditolong oleh Allah. Itulah Ibu jamaah yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, Imam Hasan Al-Banna dia pun berdoa. Ada doa, kutipan doa yang saya ambil dari beliau, dan kutipannya ini keren. Kutipannya ini luar biasa Bu. Ya, dia berdoa, wasrah suduraha biqaidil imani bi wa jamili tawakkuli alaih. Saya ulangi ya, wasrah suduraha biqaidil imani bi wa jamili tawakkuli alaih. Ya Allah, lapangkanlah dada kami dengan limpahan iman Bu. Jadi kita itu bisa lapang dada, salah satunya kalau kita punya limpahan iman, limpahan keyakinan kita sama Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan wajamil tawakkuli alaih, dan keindahan tawakal kepadamu, dan keindahan berserah diri kepadamu. Beautiful surrender namanya, kepasrahan yang tinggi kepadamu. Ini Masya Allah. Wassuduroha. Jadi hidup ini Ibu, kita itu akan tenang. Halo, hidup kita, hati kita akan lapang. Itu dimulai dari kita kalau punya kelapangan, kelimpahan iman. Iman kita minta dilapangkan Bu. Karena kita hanya bisa tawakal, kita bisa menyerahkan sesuatu kalau kita punya iman. Oh, ini Masya Allah. Halo. Yuk, tangan kanan dulu diangkat. Taruh di pundak teman sebelah kanannya. Ditepuk pelan-pelan, ikuti kata-kata saya. Saudaraku, sahabatku, atine jenengan wis lega to.
Wis plong toh. Wis ra usah kemerungsung. Karena bersama-sama kita belajar untuk lapang dada. Ada 5 SOP agar hatimu lapang, hatimu tenang, sehingga rezekimu lancar, urusanmu beres, impianmu tercapai. Yang pertama, semua terjadi atas izin dari Allah. Semua baik dari Allah. Semua sudah terukur. Semua kepahitan menggugurkan dosa. Semua bisa ditolong oleh Allah. Gantian tangan kiri. Alhamdulillah. Dipijit pelan-pelan, ikuti kata-kata saya. Alhamdulillah. Terima kasih. Saya sudah diingatkan. Hari ini saya paham. Yang membuat saya dengki, emosi, caci maki, mutungan, karena dadaku sempit. Oleh sebab itu, saya harus belajar untuk melapangkannya. Ada 5 SOP agar dada kita lapang. Yang pertama, pahami ya, semua yang terjadi atas izin dari Allah. Semua baik dari Allah. Enak maupun tidak enak, semua baik dari Allah. Kalau enak, bersyukur. Kurang enak, bersabar. Yang ketiga, semua sudah terukur. Yang keempat, semua kepahitan, susah payah, kesakitan, bahkan tertusuk duri, menggugurkan dosa. Neng ojo sengojo ya. Nek sengojo tidak menggugurkan dosa, apalagi bunuh diri. Yang kelima, semua bisa ditolong oleh Allah. Alhamdulillah. Inilah ketika kita mengalami sebuah masalah, sebuah ujian yang saya sebut namanya mission impossible. Ibu, misi yang kayaknya nggak mungkin, ora iso menurut kita, tapi percayalah, bagi Allah semua possible. Bagi Allah semua possible, semua bisa. Nabiullah Musa alaihissalam mentok, ibu, dikejar oleh Raja Fir'aun, tetapi dia bisa belah lautan. Kenapa? Mungkin bagi Allah. Tapi kita lapang dulu, Bu. Sepakat ya? Setuju ya? Oke, siapa yang belajar sesuatu yang berharga hari ini boleh katakan? Banyak manfaatnya? Alhamdulillah. Nah, oleh sebab itu, apa langkah yang bisa kita lakukan? Ya, sampai jam berapa, Bu? Saya, Bu? Kurang menit lagi sampai jam 12. Nanti dengan menjemput anak itu sampai jam berapa? 11 atau jam 11 kurang? Kurang 12 ya. Oke, pas. Nah, ibu-ibu, apa langkah yang bisa kita lakukan ya agar kita bisa berlapang dada, tetapi lapang dadanya bukan lapang dada yang pasif, tetapi lapang dada yang aktif, Bu ya. Dicermati ya. Maka langkah yang saya tawarkan cuma 3 ini, Bu. 3B. Apa, Bu? 3B. Yang pertama, berdamai. Apa, Bu? Yang kedua, berani. Yang ketiga, bijaksana. Yang ketiga apa? Bijaksana. Ini ya, langkah setelah kita memahami 5 prinsip ini, semua atas izin dari Allah,
Semua baik dari Allah, semua sudah diukur oleh Allah, semua ditakar oleh Allah. Kemudian semua kepahitan menggugurkan dosa. Dan yang kelima, semua bisa ditolong oleh Allah. Maka untuk menghadapi masalah, ujian, cobaan yang menimpa kita, sikap kita dengan siapkan 3 ini. Yang pertama adalah berdamai. Berdamai untuk sesuatu yang tidak bisa jenengan ubah. Ya. Untuk sesuatu yang kita tidak bisa merubahnya, kita perlu berdamai dengan hal itu. Ya. Tetapi untuk sesuatu yang bisa dirubah, beranilah untuk mengubah sesuatu yang bisa diubah. Maka di sini tidak cuma hanya sekedar jenengan nyerah. Nyerah dan pasrah itu beda. Kalau pasrah itu tawaf dan sa'inya itu lengkap. Karena saya tidak pengen gini, Bu. Halo? Di Islam ini ada 2 aliran ekstrim, yang ini aliran sesat. Ya. Oke, pahami ya. Yang pertama ada aliran ekstrim kanan, yaitu yang disebut namanya aliran Jabariyah. Apa, Bu? Jabariyah itu dia tidak meyakini adanya kehendak manusia. Dia meyakini semua-muanya itu datangnya dari Allah semua. Ya, dia tidak percaya dengan ikhtiar. Maka dikit-dikit semua dari Allah. Ini kan semua terserah Allah. Semuanya kan skenarionya Allah. Ini orang ekstrim kanan. Dia mengesampingkan namanya ikhtiar. Itu Jabariyah. Ya, ini Jabariyah, Bu. Ekstrim kanan. Sekarang saya tanya, jenengan berangkat ngaji ini, ya, ini kira-kira kehendak Allah atau kehendak Anda? Kehendak Allah atau kehendak Anda? Siapa yang merasa kehendak Allah? Siapa yang merasa kehendak Anda sendiri? Siapa yang dua-duanya? Nah. Halo? Subhanallah. Pak, saya nggak bisa ngaji, Pak, karena memang takdirnya, izinnya Allah, aku memang nggak bisa ngaji, Pak. Itu namanya Jabariyah. Wah, tekon ngapake Quran yo berat, yo angel ta. Apa yo mau ngapal Quran itu kan pilihan dari Allah. Semua itu kan kehendak dari Allah. Kita tuh nggak mungkin. Itu namanya Jabariyah. Jenengan bisa hadir di sini karena jenengan punya kehendak. Karena satu-satunya makhluk yang diberikan kehendak bebas itu adalah free will. Kenapa bisa? Itu adalah manusia. Jenengan tadi sedekah X rupiah, itu kehendak Allah atau kehendak Anda? Itu kehendak Allah, Pak. Tadi saya keluarkan 2000, itu kehendak Allah, Pak. Allah yang menggerakkan hatiku. Itu kehendakmu, Bu. Jenengan hadir di sini kehendak kita, kehendak Anda. Allah ngasih izin di ACC. Semua kebaikan, yuk silahkan kamu berangkat. Setuju? Sepakat? Nah, HP-nya siap jadi door prize berarti. Cocok ya. Kita satu door prize HP, nggak tahu ya punya siapa ya. Jelas, Bu? Paham, Bu ya? Oke ya. Jadi ada namanya Jabariyah. Itu ekstrim kanan yang sesat ini ya. Yang kedua namanya ekstrim kiri. Namanya Qadariyah. Namanya apa? Qadar, berasal dari kata namanya qadar. Nah, orang Qadariyah ini dia mengandalkan ikhtiar, mengandalkan usaha. Dia mengesampingkan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala, campur tangan dari Allah ora dipercaya. Halo? Subhanallah. Hai. Alhamdulillah. Seperti kasus wingi adanya corona, Jabariyah ngomongnya lah, usah maskeran.
Corona ini makhluke Gusti Allah. Nek memang Allah berkehendak ketular ya ketular, nek ora ya ora. Semuanya skenario nya Allah. Ini kanan. Es krim kiri. Nek kue tenanan nggawa masker sing kuat rapet, masker tipe ini kublongsongan pirang-pirang, rak mungkin kue ketular. Itu namanya Qadariyah. Mana yang paling benar? Ahlu sunnah wal jamaah. Apa itu? Tengah. Ada ikhtiar, ada tawakal, ada tawaf, bersandar kepada Allah, ada sa'i. Itulah rumusnya 3. Kalau nggak bisa dirubah, berdamai. Oke, saya sedang berdamai dengan batuk saya. Ini yang bisa kulakukan karena aku tidak bisa merubahnya. Aku ikhtiar buat kasih obat, ya, sembuh dan tidak saya serahkan kepada Allah, bukan karena obatnya, obat hanya perantara. Oke ya, ini obat adalah perantara, tapi semuanya yang kasih sembuh adalah Allah. Obat cuman dia punya khasiat untuk menyembuhkan, tapi sesungguhnya yang menyembuhkan adalah Allah. Itulah obatnya sama, sakitnya sama, diombe sing kene mari, sing kene gurung mari. Kenapa? Di situ Bu, itulah namanya ikhtiar. Maka kalau nggak bisa dirubah, berat, berdamai Bu. Jenengan nggak bisa merubah suami, berdamailah. Oh iya, aman-aman. Cetok, yo, memang. Ya, karena nggak bisa kita rubah. Suami jenengan ahli hisab dan jenengan kandani model piyah kiri raiso, berdamailah. Setuju? Sepakat? Tapi nek jenengan mampu berubah. Dan yang ketiga, yang tidak kalah pentingnya Bu, maka ojo sampai pakai nafsu. Maka yang ketiga, bijaksana untuk membedakan keduanya. Ini Bu, saya pengen sampaikan ini. Jangan sampai jenengan lapang dada terus ngerah rak ngopo-ngopo. Ya, kita perlu ikhtiar dan juga tawakal. Orang yang berserah, cermati ya. Orang berserah itu bukan berarti orang itu nggak ngapa-ngapain Bu. Orang berserah itu justru orang yang sibuk berikhtiar. Itulah sesungguhnya orang ini sedang berserah. Orang yang berserah itu justru bukan orang yang leha-leha di pasar kenda. Justru dia ikhtiar maksimal, itulah dia tanda dia berserah kepada Allah. Dengan ikhtiar maksimal itulah tanda dia sedang berserah kepada Allah. Cuma hatinya ngait ke Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah suatu saat Nabiullah Musa alaihissalam sakit perut, lor weteng. Kemudian curhat sama Allah, ya Allah sakit saya perut ya Rabb, berikan obat kepadaku akan aku sembuh ya Rabb. Ya udah Musa, depanmu ada pohon, silahkan kamu ambil, kamu makan itu daunnya, kemudian kamu telan. Ketika ditelan apa yang terjadi? Sakit perutnya hilang. Hari berikutnya Musa alaihissalam perutnya sakit yang sama. Apa yang dilakukan? Dia ambil daun yang sama, kemudian dia makan. Apa yang terjadi? Perutnya tidak sembuh. Kemudian curhat sama Allah, ya Allah, kenapa kok perut saya nggak sembuh, kok masih sakit, padahal yang aku makan daunnya yang sama. Iya Musa, karena yang pertama kamu ada minta tolong kepadaku, kamu berdoa kepadaku lewat melalui pohon yang kamu makan, daunnya kamu makan. Yang kedua, kamu tidak pakai minta pertolonganku. Ya, sing nomor loro dia meyakini ini bisa menyembuhkan. Yang pertama yang menyembuhkan Allah melalui daun ini. Itulah tanda petunjuk untuk kita kawinkan antara Qadariyah dan Jabariyah. Setuju? Sepakat? Dadi ono wong sing ngomong karo jenengan, aku ngira mangkat, Allah tidak mengizinkan aku berangkat. Ini belum nyampe. Sepakat? Yuk, tangan kiri boleh diangkat, kiri. Taruh di benak teman sebelah kirinya. Ditepuk pelan-pelan, ikuti kata-kata saya. Saudaraku,
Sahabatku, selain hati kita lapang, selain dada kita lapang, kita juga harus menyikapinya dengan benar. Caranya, rumusnya 3B. Berdamai, berani, bijaksana. Kalau keadaan itu tidak bisa dirubah, berdamailah dengan keadaan, dengan ujian, dengan cobaan. Tapi kalau bisa dirubah, beranilah untuk merubah. Jangan lupa tawakal, sandaran sama Allah. Yang ketiga, bijaksanalah untuk menyikapi, berdamai, dan berani. Gantian tangan kanan ya. Saatnya pembalasan, pijit pelan-pelan, ikuti kata-kata saya. Alhamdulillah, saya sudah diingatkan, saya semakin paham agar dada kami ini longgar, lapang. Caranya pahami 5 SOP. Lapang dada, semua atas izin dari Allah, semua baik dari Allah, semua sudah terukur, semua kepahitan menggugurkan dosa, semua bisa ditolong oleh Allah. Namun sikap kita terhadap masalah atau ujian yang menimpa dirimu, pilihannya 3B. Berdamai, berani, dan bijaksana. Saya melihat dari masalahmu yang paling tepat kayaknya berdamai saja, karena ketoke rapati wani. Alhamdulillah ya. Ya toh, berdamai wae. Ora wani yo, ya toh. Pak Bu, monggo kalau ada pertanyaan saya persilahkan karena waktu sudah jam 11:04. Insya Allah Bu Ibu, nanti tema-tema seperti ini kita juga ada majelis namanya As-Samawat yang kita gelar setiap Senin. Nanti setelah hari raya, monggo silahkan kalian dengan hadir, silahkan hadir Bu ya. Saya akan banyak kombinkan antara ilmu langit dan ilmu bumi, salah satu seperti ini Bu ya. Maka duanya kita dapat. Nanti kapan-kapan kita belajar tentang bagaimana kita menjemput keajaiban hidup ya, keberuntungan hidup dan sebagainya. Monggo kalau ada pertanyaan dipersilahkan atau saya serahkan kepada pembawa acara terlebih dahulu. Monggo, mau ada pertanyaan silakan. Alhamdulillah, terima kasih Ustaz Amin. Monggo ibu-ibu yang mau ada pertanyaan langsung tunjuk jari saja. Ya itu belakang. Depan dulu. Oh depan dulu satu, belakang satu, dua saja ya. Waktunya sudah ada. Monggo ibu yang depan dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya mau menyampaikan terima kasih sebelumnya. Ini Pak Ustadz, itu tadi kan ada 3 langkah untuk kita bisa berlapang dada. Yang pertama berani, yang pertama berdamai, yang kedua berani, dan yang ketiga bagaimana caranya kita untuk membedakan kita harus berdamai, berani, atau yang bijaksana itu bagaimana cara membedakan keduanya? Yang bijaksana untuk membedakan dari keduanya, apakah kita harus berdamai, berani, mengambil itu mengubah sesuatu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung dijawab Ustaz atau sekalian? Ya boleh, saya langsung. Jadi gini Bu, kalau terhadap sesuatu yang jenengan sudah berani mencoba untuk merubah
dan tidak berubah, maka berdamailah. Ya, berdamai dengan apa yang terjadi dalam kehidupan kita yang belum ketemu dengan solusi, maka kita berdamai. Nah, saat jenengan itu terhadap pihak yang lain, berarti ada kaitan masalah ini dengan orang lain, mungkin dengan suami, dengan istri, dengan anak, maka jenengan pakai yang ketiga, yaitu bijaksana. Ya, bijaksana kapan jenengan bisa menerima, kapan jenengan berani, jenengan olah sendiri. Ya, jenengan yang paling tahu persis tentang permasalahan yang jenengan hadapi. Paham maksudnya ya? Paham ya? Jadi jenengan bisa olah. Oke, berarti aku harus bijaksana nih untuk menyetel mana aku berdamai dan mana aku berani. Bahkan dua-duanya kita pakai, nggak masalah. Kita coba untuk berubah, apapun yang terjadi nanti kita terima dengan baik, dengan kita berdamai dengan hasil yang ada. Itu Bu ya. Jadi ini sikap pilihan ya. Ini sikap pilihan tidak dalam satu kesempatan. Artinya ketika hal itu tidak bisa dirubah, ya udah kita berdamai dengan keadaan. Karena di luar kontrol. Harga BBM naik, dalam kontrol atau di luar kontrol? Dalam apa luar? Luar apa dalam? Di luar kontrol. Kita berdamai Bu. Oke, karena di luar kontrol kita. Suami merokok, dalam atau di luar? Dalam kontrol, luar kontrol? Hah? Dalam apa luar? Luar kontrol kita. Kita nggak bisa merubah. Suami itu di luar kontrol, anak itu di luar kontrol. Paham ya? Yang dalam kontrol kita adalah diri, pikiran, perasaan, ucapan, dan tindakan. Itulah dalam kontrol kita. Itulah yang bisa dirubah Bu. Paham ya? Paham ya? Itu yang paling mungkin dirubah. Itu pikiran kita, ucapan kita, perasaan kita, tindakan kita. Itulah dalam kontrol kita. Jadi BBM naik, ban bocor, udan, sakit, itu di luar kontrol kita, di luar kuasa kita. Kita perlu berdamai. Bagaimana berdamainya? Kita pakai SOP 5 tadi. Semua atas izin dari Allah tadi. Semua baik dari Allah. Nah, itu kita pakai Bu. Paham ya? Jelas ya? Nah, yang kemudian kita perlu nanti bijaksana untuk membedakan di antara keduanya. Membedakan ini loh. Mana yang paling pas? Oke, saya kasih pakai berani saja lah. Ini kayak bisa dirubah. Saya bismillahirrahmanirrahim itu saya mulai untuk merubahnya. Meskipun merubah itu kan ikhtiar kita. Hasil itu di luar kuasa kita. Paham ya Bu? Hasil itu di luar kuasa. Yang dalam kuasa kita ikhtiar. Ya, kalau bisa alhamdulillah, nggak bisa ya udah kita berdamai. Paham ya? Jadi kapan masalah itu dalam kuasa, di luar kuasa kita bisa mengetahuinya. Sepakat? Alhamdulillah. Ya, monggo. Yang lain yang kedua? Satu lagi dari belakang. Ya, monggo Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita sudah ambil keputusan dan keputusan itu tidak sesuai dengan yang kita jalani, tidak sesuai dengan hati kita, itu gimana Ustaz? Apakah kita boleh menyesal setelah kita mengambil keputusan? Ya, kalau kita sudah mengambil keputusan terus keputusan itu tidak sesuai dengan harapan kita. Terus jadi gini Bu, caranya menyikapinya. Halo, subhanallah. Hai, pahami ya. Ini namanya manajemen risiko. Maka siapkan risiko terencana. Biar jenengan tidak nyesek dadanya. Setiap keputusan yang kita ambil, setiap tindakan yang kita ambil, siapkan risiko terencana. Apa resiko yang saya ambil seandainya saya melakukan ini?
Oke, resikonya 1, 2, 3. Maka ketika kita sudah menyiapkan resiko itu terjadi, kita insya Allah tidak nyesek hati kita. Kenapa? Karena sudah direncanakan. Jenengan naik motor, apa resiko terencananya? Jatuh, kecelakaan, banyak bocor, kehujanan, bensin entek, tangkap polisi. Ini pengalaman tenan nih, tekan tangan polisi barang. Tapi itu benar, paham ya Bu? Maka kalau Anda sebelum naik motor Anda siapkan resiko terencana ini, maka ketika itu terjadi ada polisi Anda tenang. Oh memang resikonya tangkap polisi kok. Tiba bane bocor. Itu Bu. Maka jangan takut untuk mengambil keputusan. Bagaimana agar kita tidak takut? Siapkan resiko terencana. Risiko terburuknya itu apa? Dan saat terjadi, kita siap. Halo? Mohon maaf, ekstrimnya belajar dulu sama pencuri dulu. Maling itu kenapa berani? Karena dia sudah siapkan risiko terencana. Apa risikonya? Ketangkep, melebu sel, melebu poli. Itu risikonya Bu. Dan dia siapkan. Ya, meskipun baru ngono nangis, gelo, tangisan, ya, itu berarti dia saat maling dia tidak menyiapkan resikonya. Setuju? Sepakat ya? Itu resikonya puasa Pak. Lapar, haus. Jadi klise dia mengatakan, ya Allah ngelai pol-polan ya. Jadi poso yo ngelai. Paham ya Bu? Itu Bu cara mencikapinya ya. Maka ambil keputusan. Kalau clear gimana? Kita sudah ikhtiar dan tawakal, sandarkan kepada Allah. Hasilnya itu semua kita serahkan kepada Allah. Bagaimana kita terima? Semua atas izin dari Allah. Bagaimana nggak nyesek? Siapkan resiko terencana. Salah satunya kita bisa berdamai dengan keadaan, berdamai dengan salah. Setuju? Sepakat? Orang merokok resiko terencananya dia terkena kanker dan dia siap. Suatu saat ketika divonis dokter dia terkena kanker, dia tenang. Kenapa? Resiko terencana. Kamu ngerti kok. Setuju? Sepakat? Seperti jenengan ngambil haknya orang lain, itu kan resikonya apa? Dosa. Ya, itulah pemilihan inilah yang akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah kita bebas berkehendak Ibu ya, tapi sesuatu yang terjadi kepada kita agar hati kita lapang, kita pahami semua atas izin dari Allah, semua baik dari Allah, semua sudah terukur, semua kebaikan menggunakan doa, dosa, dan semua bisa ditolong oleh Allah. Bagaimana kita menyikapinya? 3B, berdamai, berani, dan bijaksana ya. Dan terakhir Ibu, cukup ya? Cukup. Kalau enggak nanti silahkan jenengan tanya di nomor telepon saya, silahkan ya. Pertanyaan yang belum tuntas silahkan catat nomor telepon saya di 081325213513 ya. Nanti kalau jenengan telepon tak balas telepon, SMS tak balas SMS, WA tak balas WA, miss call pun tak balas miss call ya. Sesuai dengan amal perbuatan ya. Itu ya Bu. Oke, saya akan tutup dengan satu kalimat indah dari Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari. Ibu, ini kalimatnya indah banget ya. Ini pesan beliau. Janganlah karena keterlambatan datangnya pemberiannya kepadamu saat engkau telah bersungguh-sungguh dalam berdoa menyebabkan engkau berputus asa. Sebab Dia Allah telah menjamin bagimu suatu ijabah pengabulan doa dalam apa-apa yang Dia pilihkan bagimu, bukan dalam apa-apa yang telah engkau pilih untuk dirimu, dan pada waktu yang Dia kehendaki, bukan pada waktu yang engkau kehendaki.
Ya, inilah kita belajar untuk berlapang dada terhadap ketentuan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Janganlah karena keterlambatan datangnya pemberiannya kepadamu saat engkau telah sungguh-sungguh berdoa kepadanya, menyebabkan engkau berputus. Alhamdulillah, mungkin yang saya sampaikan ibu-ibu semoga bermanfaat. Banyak manfaatnya. Alhamdulillah. Dengan satu pantun sendirian tanpa kekasih cukup sekian. Terima kasih. Ali Pandeng Karangayu, thank you ibu-ibu ya. Oke, semoga bermanfaat. Nanti untuk doa kalau masih saya siapkan kepada pembawa acara. Jadi saya cukupkan sekian ibu-ibu. Yuk kita saling mendoakan. Semoga puasa kita hari ini diterima oleh Allah. Amin. Semoga rezeki jenengan semua lancar. Amin. Masalah jenengan diangkat diselesaikan oleh Allah. Amin. Dan semoga ibu-ibu kita terus bisa menyelesaikan Ramadan ini bisa sempurna dengan sebaik-baiknya. Semoga akhir hidup kita husnul khatimah. Semoga kita menjadi pribadi-pribadi yang bermanfaat bagi banyak orang. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Terima kasih, kurang maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.